usia 2 tahun. Jujur pengalaman saya, pernah saya melakukan pemeriksaan melalui penyangkulan itu atau garpu. Sahabat tani, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra, si petani tulen. Nah, jadi di video kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyiraman durian yang maksimal ya sahabat. Di sore hari ini saya biasa menyiram di sore hari kan. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini penyiraman durian itu yang efektif lah ya untuk tanaman durian masa pertumbuhan ataupun masa remaja. Nah, jadi saya akan jelaskan bagaimana maksimalnya untuk menyiram tanaman durian, dan saya di sini akan berbagi langsung sharing ya dengan sahabat, tidak ada maksud untuk mengajari siapapun. Dan ini adalah contoh tanaman durian saya yang sudah 2 tahun lebih saya tanam, hampir 3 tahun usia tanamnya. Ini adalah untuk durian matahari yang di triple tree planting di sini. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Kita lanjut sharingnya seputaran tentang tanaman durian dan ya, penyiraman di sini, dan bagaimana penyiraman tanaman durian yang benar, sahabat. Nah, jadi ini ujung daunnya di sini. Nah, setelah kita melakukan penyiraman dari mulai batang utamanya, karena di sini banyak akar serabut yang mengumpul ya. Nah, jangan lupa sahabat menyiramnya juga sampai ujung daun tanaman durian di sini, sekitar dari batang utama 2 meter ya sahabat ya, ke ujung daun di sini. Karena apa? Karena sudah tanaman durian lebih daripada usia 2 tahun. Jujur pengalaman saya, pernah saya melakukan pemeriksaan melalui penyangkulan itu atau garpu. Akarnya sudah jauh sahabat, jadi jangan coba-coba sahabat ketika mau menggemburkan tanaman durian di musim hujan, misalkan menggemburkannya di dalam kanopi tanaman durian di sini, karena akar itu sudah jauh. Karena jangan sampai putus sahabat ya. Kalau sampai putus, contohnya pohon cengkeh kawan saya melakukan dengan penggemburan dengan media alat garpu, banyak terputus dan akhirnya dihadang kemarau dan mati. Untuk ukuran air ya, untuk per pohon berapa sahabat ya, akan saya jelaskan juga. Itu maksimal 50 liter air saja. 50 liter air saja, baik penyiraman dengan manual maupun dengan instalasi pipa pirasi penyiraman gitu ya. Yang penting manual pun tidak masalah sahabat, yang penting maksimal untuk melakukan penyiramannya. Jadi akan saya jelaskan kembali, jika sahabat ingin menanam tanaman durian tidak memiliki sumber air atau tidak ada sumber air, sebaiknya jangan nanam durian. Saya tidak menyarankan bagi yang lahan yang tidak ada sumber airnya ya sahabat. Pengalaman saya, kenapa? Itu susah nanti di musim kemaraunya. Apalagi kita penyiramannya mengandalkan air hujan. Sekalipun kita nampung bak, itu pun bak pun butuh berapa ribu kubik air ya, untuk jumlah banyak, apalagi skala besar menanam durian gitu. Karena apa? Pertama, kalau kita kurangnya menyirap tanaman durian, akan menyebabkan risikonya kematian pada tanaman durian itu sendiri dari dehidrasi, panasnya terik matahari di musim kemarau. Yang kedua, harga bibit itu mahal. Dan yang ketiga, biaya perawatan ya, biaya perawatan. Sekalipun itu dirawat oleh kita sendiri ataupun apalagi pakai tenaga orang gitu ya, itu sangat mahal sekali sahabat. Bayangkan menanam durian itu tak senak apa yang dibayangkan. Enak itu kalau sudah produksi ya. Ini perjuangannya penuh darah dan air mata. Penuh darah dan air mata ya. Penuh darahnya begini sahabat, kita kalau pakai tenaga sendiri contohnya, kita bersih-bersih ya, kaki kita kecangkul, kita musim ngarit jari kita kena arit ya kan, gitu kan ya, keluarlah darah ya. Menangisnya kalau musim kemarau tidak ada air, waduh. Musim kemarau seperti tahun sekarang itu ya, anggap saja tahun sekarang tuh ekstrim sekali, El Nino. Wah, suhu pemanasan suhu muka lautnya di atas 35 derajat Celcius. Kalau diukur pakai temperatur ya, pengukur suhu panas, itu lebih daripada 35 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita tidak ada air ya, bisa dibayangkan sahabat, apa yang terjadi pada tanaman durian kita yang ditanam di lahan gitu kan.
Ya syukur-syukur sahabat ya mengerti, lebih mengerti daripada saya, karena saya ini bertani sering saya alami ketika tanaman durian yang tidak ada sumber air. Banyak juga di kebun saya itu yang tidak ada sumber air, saya terpaksa ngumpulin air melalui tong-tong air, terus mengandalkan air hujan kan gitu. Jadi bisa dibayangkan sahabat saya itu membuat bak airnya saya habis ambil lebih daripada 5 juta itu. Itu ukuran kecil ya. Bagaimana kalau ukuran 10 kali 10? Ya tergantung lebarnya juga kan. Jadi gitu, kita bukan nakut-nakutin, karena otomatis lah siapapun itu, kalau yang namanya berusaha itu kan ekspektasinya itu kadang-kadang manisnya yang kita pikirkan, terus akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kan gitu. Jadi kecewa lah kita kan. Jadi makanya setiap usaha itu kita nggak jaminan untuk berhasil, tapi insya Allah kalau memang kita sediakan sarana dan prasarananya untuk kebutuhan tanaman durian nanti di musim kemarau, bagaimana antisipasinya? Itu udah harus siap sedia air ya untuk penyiraman supaya tanaman durian ini tetap hidup segar dan tidak mati di tengah jalan. Karena semakin berdewasanya nih tanaman durian, maka akan semakin banyak air yang dia butuhkan. Tanaman durian ini sangat menyukai air sahabat, sangat menyukai air, tapi dia juga tidak suka digenangi oleh air gitu ya. Artinya tidak disuka digenangi oleh air itu ketika kita musim hujan tidak ada drainase untuk pembuangan air. Ya, itu dia tidak suka. Jadi kalau dia kemarau sangat suka sekali. Banyak konsumsi air, apalagi tanaman durian di atas tanam 2 tahun lamanya kan gitu. Jadi mau tidak mau sahabat tani dimanapun berada, saya menginformasikan agar sahabat tani durian bisa paham semua ini, bahwa menanam durian ini tidak seindah apa yang dibayangkan, apalagi tidak memiliki sumber mata air gitu. Jadi air itu nomor 1 untuk sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, bukan cuma manusia saja, tanaman juga sangat membutuhkan. Jadi bagaimana kalau lahan tidak ada tanaman tidak memiliki sumber air, tanam aja sengon sahabat. Sengon atau pisang ya. Nah, itu juga menjanjikan sahabat. Tanam pisang kita menunggu 1 tahun, anggap kalau kita sudah produksi bisa 1-2 minggu sekali kita panen. Jadi bertani itu nggak harus menanam durian saja jika kita ingin berhasil. Tanamlah seperti tanaman pisang gitu ya. Mengandalkan air hujan juga dia cukup gitu sahabat ya, tanpa harus ada menyiapkan kita air penyiraman. Nah kalau durian kita mau nggak mau, durian itu mau nggak mau harus sedia sumber airnya. Nah saya bagaimana di sini tidak ada bikin bak, tidak ada saya bikin bak. Tidak bikin bak. Jadi ada pipa pirasi untuk air irigasi, saya colok, saya connect langsung dan bisa pakai sanyo, kemudian dibantu oleh generator set atau genset. Nah, jadi lahan-lahan seperti ini juga kemarin kan udah saya bersihkan, ini akan saya siram juga lahannya ini. Di sana juga ada duriannya. Kalau saya siram biar dia tidak kering gitu. Kalau nanti musim hujan, bagaimana musim hujan banyak rumput ya kita bersihkan. Kita lakukan terus sanitasi pada tanaman durian atau lahannya gitu. Jadi sumber air ini sangat penting sekali bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi, bukan cuma manusia saja, melainkan tanaman juga, hewan, khususnya bagi makhluk yang bernyawa. Nah, ini kan kemarin sudah saya bersihkan sebagian, bagian juga belum akan saya kasih. Nah, itu kan tanaman durian. Nah, ujung daunnya juga nih saya kasih. Sebenarnya tadi udah saya kasih penyiraman juga. Saya siram ulang, dibolak-balik karena takutnya besok sampai lusa tidak ada hujan gitu. Jadi ketika saya ada halangan, ya ada masalah, ada problem, tidak kesini 1 hari 2 hari di blok ini masih kondusif, tanahnya lembab ya. Makanya diusahakan per pohon itu yang udah dewasa minimal 50 liter air untuk penyiraman. Diusahakan jangan sampai tanahnya pecah dan dipastikan tanahnya ini lembab. Dia sangat menyukai air, tapi dia juga tidak suka digenangi ya. Jadi kelebihan air pun akan berdampak buruk pada tanaman durian. Maksudnya akan busuknya akar ya.
busuk akar dan akan menyebabkan kematian pada tanaman durian itu sendiri, sahabat. Ini alpukatnya juga akan saya kasih. Ini alpukatnya usia sama, semua di sini rata-rata seragam, cuman ada yang 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun juga umurnya. Dia makin banyak makin bagus, jadi ketika kita tidak menyiramnya 2-3 hari masih aman ya. Berapa hari sekali durasi untuk penyiraman? Durasi untuk penyiraman lakukanlah sahabat 3 kali sehari untuk tanaman yang udah remaja gitu. Baik, terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Tulis kolom komentar. Dan sebelum mau melakukan pemupukan dengan NPK, umpamanya sahabat tani, di musim kemarau diusahakan lahannya harus lembab dulu seperti di video saya ini. Supaya tujuannya langsung diserap oleh akar tanaman ketika tanahnya lembab. Pupuk daripada NPK yang kita tebar di sekitaran permukaan tanaman durian di sini. Saya ini manual, tapi lebih puas manual karena lebih banyak yang saya siramkan ke tanaman durian saya di sini. Terima kasih, hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Rudian Putra. Salam petani durian, salam hormat untuk petani seluruh Indonesia. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan silakan jika ingin bertanya tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan terima kasih, ketemu lagi video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.